So guys, banyak sekali teman-teman yang nanya sama saya kalau misalkan, Gar, gimana sih supaya lebih produktif? Saya pengen produktif juga sama kayak Koi. Jawabannya simpel teman-teman. Kalian harus nge-planning rencana kegiatan kalian minimal 3 hari ke depan. Kalau bisa 1 minggu, lebih bagus lagi kalau bisa 1 bulan. Kalau saya biasanya 1 minggu, karena 1 bulan ke depan saya masih belum tahu ke depannya bagaimana. Jadi saya bikinnya per minggu. Terus gimana sih supaya kita bisa lebih produktif? Pertama, kalian harus jadwalkan dulu kegiatan kalian apa saja minimal 3 hari ke depan. Jadi setiap saya bangun tidur, itu saya tanya dulu sama Google. Oke Google, agenda saya hari ini. Ada 6 agenda hari ini. Selanjutnya, ada jalankan Facebook Ads pukul 13. Berikut agenda lainnya. Terus kalau misalkan kalian ngerasa bahwa harusnya nggak punya waktu, waktuku terlalu mepet-mepet, coba kalian duduk sambil renungi apakah kalian tuh benar-benar nggak punya waktu atau kalian terdistraksi sama HP. Coba kalian install aplikasi yang namanya Stay Free dan kalian tracking di situ satu hari kalian pegang HP berapa jam. Kalau kalian pegang HP satu hari itu ada sekitar 9 atau 11 jam. Berarti kalian bukan tidak punya waktu, tapi prioritasnya kalian itu main HP, bukan ngerjain apa yang pengen kalian kerjain. Tapi ini juga agak tricky sih sebenarnya. Kalau misalkan kalian kerja online shop ya biasanya, dan harus pakai handphone, itu nggak masalah, itu beda konteks. Kalau misalkan kalian kerja dan itu nggak harus pakai handphone, alangkah baiknya kalian simpan HP kalian di tempat yang kalian nggak bisa jangkau pada saat kalian kerja. Jadi itu kayak bikin kita supaya susah untuk main HP. Dan juga aturan ini tuh sama kayak di buku Atomic Habit, dimana kalau kita pengen buang kebiasaan buruk, kita harus bikin kebiasaan itu menjadi susah untuk dilakukan. Contoh, misalkan kalian pengen mengurangi penggunaan handphone, kalian bisa install aplikasi namanya Digital Detox. Digital Detox itu kalian nggak bakalan bisa kalian nggak bisa bakalan akses handphone kalian kalau misalkan Digital Detox itu aktif. Jadi dia bakalan terbuka untuk jam-jam tertentu sesuai dengan settingan kalian gitu. Yang kedua, kalian bisa bikin priority list. Jadi kegiatan apa saja yang paling prioritas gitu. Jadi dari A, B, C itu diurutkan semua, dari yang penting, ya nggak terlalu penting, dan nggak penting. Jadi kalian bisa lebih memaksimalkan waktunya kalian untuk selesaikan dulu yang penting gitu. Yang ketiga, bikin hal itu menjadi mudah. Kalau misalkan kalian mahasiswa yang pengen ngerjain tugas, ya bikin hal itu menjadi mudah. Contoh, kalian begitu pulang kampus, di meja itu sudah disiapin buku, pulpen, pokoknya peralatan untuk kalian ngerjain tugas. Kalau kalian pengen olahraga besok pagi, kalian siapin sepatu di samping tempat tidur kalian. Jadi begitu kalian bangun, sudah ada sepatu di situ, kalian tinggal pakai. Nggak perlu nyari-nyari gitu. Yang keempat ya, lupa soalnya. Pokoknya selanjutnya, belajar untuk bilang tidak. Biasanya kita tuh terdistraksi sama ajakan orang. Biasanya kita sudah nge-planning, hari ini kita bakalan ngerjain ini. Tapi ternyata di siang harinya ada ajakan teman, bro, kita nongkrong kah? Terus kalian nggak bisa nolak nih, nggak enak. Ya udah, itu bakalan berantakan jadwalnya kalian gitu. Jadi kalau misalkan ada hari yang tidak free, ya kalian bilang, sorry bro, nggak bisa. Saya ada begini gitu. Yang kelima, siapkan margin waktu. Produktif itu nggak setiap menit kalian isi dengan kegiatan. Nggak begitu. Ada waktu di mana kalian istirahat. Jadi kalau misalkan kalian kerja 2 jam, terus kalian istirahat 5 menit, berhenti dari pegang komputer dan segala macam, habis itu kalian kerjain lagi 2 jam, terus kalian berhenti 5 menit, istirahat dulu, terus kalian kerjain lagi. Kayak begitu. Kenapa ini penting? Karena tubuhnya kita itu perlu recharge. Kalau misalkan begini, kalian sudah planning nih, 3 hari ke depan saya bakalan ngapain, tapi di malam harinya kalian begadang. Jadi besok itu kayak udah nggak punya tenaga gitu, karena kalian sudah begadang. Jadi istirahat tuh penting buat recharge kembali tenaga kita supaya besoknya bisa lebih produktif dan punya tenaga. So guys, itu beberapa tips dari saya. Kalau misalkan kalian punya tips sendiri, kalian bisa bantu share di kolom komentar, karena ini bukan aturan baku ya, ini cuman pengalaman pribadi. Jadi kalau misalkan kalian punya pengalaman pribadi, silahkan tulis di komentar. Kalau misalkan kalian suka dengan konten kayak begini, kalian bisa subscribe dan jangan lupa tombol notifikasinya. See you in the next video. Oh iya, masih ada satu tips nih teman-teman. Kalian bisa gunakan metode SMART. Specific, measurable, achievable, realistic, dan juga time bound. Daripada kalian set goals, saya pengen minum lebih banyak air. Nggak spesifik. Lebih baik kalian tulis, saya pengen minum air 8 gelas sehari di kamar. Spesifik, jelas.